Andri. Siap hadir. Muhammad Irfan. Siap hadir. Muhammad Ridha. Siap hadir. Putra Angga. Ada ya. Hadir, Pak. Ibu Ermanto. Siap hadir. Ya, hadir semua ya. Ya, Pak. Jadi kawan kita yang memang sudah tidak masuk lagi. Nah, jadi hari ini materi kita lanjutkan dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana cara men-setting benda untuk dilas ya. Nah, jadi Bapak, ini kita materi lastik. Nanti kita lanjutkan bagaimana men-setting benda dan bagaimana mengelas untuk posisi datar ya. Nah, jadi kan ini mungkin kalian baru selesai PKL ya. Nah, kan belum apakah sudah ada mencoba-coba di industri atau bagaimana? Sudah ada yang pernah coba? Ya, belum. Jadi tempat PKL-nya nggak ada yang punya plastik ya. Siap tidak. Jadi kalau di industri itu plastik itu banyak dipakai untuk stainless steel ataupun aluminium ataupun logam-logam yang non biru ya, logam yang bukan besi hitam kalau kita di lapangan ya. Nah, jadi itu kita lihat sekarang banyak pagar-pagar stainless steel dan ini sebenarnya peluang kita kalau kita lihat setelah tamat nanti bisa membuka wirausaha mengelas pagar stainless ya, itu lebih ada kelebihan lain dari bengkel yang lain ya. Nah, jadi kalau bengkel biasa itu mungkin harga tralinya bersih hitam 300.000 per meter misalnya. Kalau stainlessnya 2 kali lipat bisa 600.000 per meter. Jadi ini peluang untuk kalian setelah tamat nanti ya. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini ya, untuk praktek hari ini kita bisa setting benda supaya tidak terjadi distorsi dan mampu melakukan pengelasan plat dengan menggunakan plastik ya. Dan nanti diharapkan bisa mengelas dengan hasil yang baik ya. Jadi nanti kita kasih plat, tadi platnya sudah disiapkan, sudah dipotong, mungkin nanti apakah satu orang satu atau satu orang dua tergantung kecukupan waktu kita praktek nanti. Tetapi sebenarnya kalau las kita jelek itu bisa digerinda ya, nanti bisa kita gerinda dan bisa kita las ulang supaya menghemat bahan. Tetapi kalau bahannya nanti terlalu rusak, terlalu parah rusaknya ya terpaksa kita ganti ya, atau kita balik bisa juga ya, karena benda itu bisa untuk las datar itu bisa kita las timbal balik ya. Tetapi kalau untuk las sambungan mungkin agak sulit, harus dibongkar dulu ya, agak lama sedikit kan kita menggerindanya ya. Jadi ini mungkin yang untuk mengawali praktek kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan ya dari materi minggu kemarin yang sudah Bapak sampaikan, apakah sudah membaca-baca lagi bagaimana bayangannya proses menangani material ya, misalnya mengeset ya, setelah itu mengelas ya, terutama untuk plastik mungkin berbeda dengan las busur biasa ya, sehingga kita juga biasa plastik itu lebih bersih ya, nggak ada terak-teraknya ya. Plastik itu nggak ada terak. Jadi kalian mungkin kemarin yang baru mencoba biasa kalau las busur kan diketok dulu baru nampak hasil lasnya. Kemarin diketok-ketok nggak keluar, memang nggak lagi karena dia kalau terak itu kan melindungi logam yang mencair ya, jadi sedangkan las stick dan mic itu pelindungnya sudah digantikan dengan gas ya. Oke, nanti kita lanjutkan dengan praktek. Silakan nanti diambil bahannya dan job sheet-nya nanti juga dipelajari langkah kerjanya supaya tidak terlalu salah ya. Oke, terima kasih ya, kita lanjutkan ke praktek.